Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'siyatika. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Para pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama kami Abah Syekh Abu Hanifah dalam program kemuliaan, program kesayangan kita, Hati ke Hati di Al-Bahjah TV. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kami ingin berdiskusi dan berbicara berkenaan dengan intisari ajaran agama Islam. Difahamkan oleh para ulama bahwasanya muaranya ibadah pokok di dalam Islam adalah dua. Satu, menjauhi kemaksiatan. Dua, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan sungguh ini lebih berat daripada menambah ibadah. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena menambah ibadah, memperbanyak-banyak ibadah hampir semuanya bisa. Hampir semuanya orang tahu. Hampir seseorang bisa menambah. Akan tapi menjauhi kemaksiatan, meninggalkan yang haram, ini termasuk adalah orang-orang pilihan. Tidak bisa dikatakan semuanya orang muslim akan mudah untuk menjauhi kemaksiatan. Maka benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, al-muhajir man hajara su' wal mujahid man jahada hawa. Orang yang hakikat masuk dalam wilayah hijrah, yakni orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan, meninggalkan kesengsaraan karena kemaksiatan menuju kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mujahid, adapun hakikat orang yang berjihad, berperang di jalan Allah adalah menjahad hawa, orang yang memerangi hawa nafsu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjauhi kemaksiatan sungguh lebih berat daripada beramal ibadah. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran dari baginda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan orang yang hijrah. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kejelekan. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk adalah orang-orang yang rindu untuk hijrah. Karena betapa banyak orang-orang yang dahulu tidak benar, akan tetapi dapat hidayah dari Allah, akhirnya menjadi orang yang benar. Kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab dahulu kala seperti apa beliau. Kita tahu Rabi'atul Adawiyah dahulu kala seperti apa. Bahkan banyak ulama-ulama ternyata berangkatnya dia bukan dari orang yang benar-benar murni bersih. Akan tetapi karena kerinduannya kepada Allah untuk bertobat, berhijrah, maka dia menjadi hamba-hamba pilihan, bahkan diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk adalah hamba-hamba pilihan Allah. Andaikan jika kita pernah teledor, pernah berbuat maksiat, segera tobat, kembali kepada Allah, hijrah kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menjauhi kemaksiatan jauh lebih berat daripada menambah ibadah. Kalau menambah ibadah itu mah mudah, tapi ibadah yang berkualitas kan ibadah yang menjauhi kemaksiatan. Maka disebutkan bahwasanya
ibadah kita kepada Allah itu termasuk tanda diterima oleh Allah akan menjadikan kita mudah menjauhi kemaksiatan. Tapi kalau ada orang rajin ibadah lah kok kemaksiat jalan terus, kata istilah populernya adalah STMJ, ya kan? Sholat terus maksiat jalan. Nah ini menunjukkan ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan Anda wahai pemirsa, Anda termasuk orang yang lebih banyak menghindari menjauhi kemaksiatan daripada banyak-banyak menambah amal ibadah. Amal ditambah terus tapi maksiat jalan terus ya percuma. Amal ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah, tapi amal kemaksiatan kita pasti mengundang dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong pastikan kita semuanya adalah harus menjadi hamba-hamba yang jangan punya keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan, karena khawatir kalau kita punya keinginan untuk bermaksiat kepada Allah, ketahuilah keinginanmu untuk maksiat itu sudah dicatat sebagai dosa. Apalagi kalau diperbuat. Makanya hati-hati orang yang niat pengen maksiat, hati-hati. Tolong niatmu dijaga, jangan sampai kamu niat maksiat. Karena suatu ketika diceritakan ada dua anak, seorang kakak dengan adik. Kakaknya ahli taat, setiap hari itikaf di masjid, adiknya ahli maksiat. Suatu ketika kakaknya itu terbesik di dalam hatinya, aku kok ibadah terus, aku kok itikaf terus ada di masjid, sekali-kalilah aku pengen maksiat kayak adikku. Ternyata adiknya adalah penghuni diskotik, orang yang setiap hari mabuk, zina, ada diskotik. Lah kakaknya yang tadi ahli ibadah itu tiba-tiba dalam hatinya terbetik pengen niat maksiat sekali saja, pengen niru kayak adikku. Sisi lain juga dengan waktu kebersamaan ternyata adiknya itu juga ada keinginan saya pengen jadi ahli taat, ahli patuh kayak kakakku. Sehingga kakaknya keluar dari masjid tempat itikafnya, adiknya juga keluar dari tempat diskotiknya. Di pertengahan jalan tiba-tiba ada gempa, mengundang mereka tertimbun runtuhan-runtuhan gempa. Tetapi di sini ada perbedaan. Adiknya mati dekat masjid, kakaknya mati dekat diskotik. Akhirnya orang yang menemukan, loh ini kan orang yang biasa maksiat, loh kok ada di masjid? Wah ini orang tobat ini. Akhirnya diketemukan di dekat diskotik, loh ini kan orang ahli ibadah. Lah kok sekarang malah ada di diskotik? Wah ini maksiat ini, doyan maksiat ini. Akhirnya bagaimana? Malaikat datang, kakaknya diambil oleh malaikat azab, adiknya diambil dengan malaikat rahmat. Artinya apa? Seseorang itu akan dibangkitkan sesuai niatnya. Maka jangan sampai ada sedikit pun niat di dalam hati kita pengen maksiat. Ya kan gitu. Dan kok ada orang yang ahli ibadah tiba-tiba pengen maksiat itu loh. Harusnya ibadah kita ini kalau diterima oleh Allah, maka tidak sedikit pun kita ini punya keinginan untuk maksiat. Makanya kalau ada ibadah yang sudah istiqomah, kok tiba-tiba hatinya terbesik untuk maksiat, khawatir ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan macam-macam niat maksiat. Bahaya. Khawatir kita lagi niat maksiat, tak taunya kita dicabut nyawa kita oleh Allah, maka kita akan mati su'ul khotimah. Pastikan pemirsa Al-Bajah TV yang dimuliakan oleh Allah, Anda semuanya jangan ada niat jelek. Anda semuanya jangan sedikit pun ada niat maksiat, tapi yang ada niatnya berlaku kebaikan, berlaku kemanfaatan, berlaku keindahan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian perlu difahami juga wahai pemirsa Al-Bajah TV yang dimuliakan oleh Allah, maksiat itu mengundang murka Allah. Maksiat itu mengundang amarah Allah. Bisa jadi perutnya rezeki kita itu gara-gara maksiat. Bisa jadi rumah tangga kita berantakan itu gara-gara maksiat. Allah itu setiap hari sudah menurunkan rezekinya. Ada orang mungkin ngadu setiap malam, ya Allah aku punya hutang 1 miliar, aku punya hutang 1 triliun ya Allah. Sebenarnya Allah itu pengen mengabulkan, besok pagi dia akan dikasih duit oleh Allah. Tetapi gara-gara dia maksiat, sholat subuhnya telat, bangun malamnya lupa, sebelum tidur sempat mungkin ngelihat HP, tak taunya isinya maksiat. Akhirnya apa kata Allah? Jangan dikasih dulu, wong dia durhaka kepadaku. Yang menjadikan terhalangnya pintu kemudahan dari Allah di dalam pengabulan doa itu adalah maksiat. Maka jangan pernah melakukan maksiat. Ini akan menjadikan sebab Allah marah, menjadikan sebab Allah murka. Maksiat bahaya. Maksiat bahaya. Bahkan kenapa hati orang tuh kok mudah galau? Kenapa hati orang tuh kok mudah susah? Jawabnya adalah karena hatinya sudah banyak noda-noda hitam dari kemaksiatan. Karena disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man fa'alal maksiat, kama qala fil hadis,
Barang siapa yang mengerjakan maksiat, maka dia telah menaruh di dalam hatinya nuktotun sauda, satu tanda hitam yang ngotorin kertas putih hatinya. Satu kemaksiatan akan nempel noda hitam. Dua kemaksiatan nempel noda hitam. Loh, kalau sehari maksiatnya 100, berarti hati itu sudah buram itu. Sehari 100 maksiat, hatinya sudah kotor dengan banyak tempelan-tempelan warna hitam tadi. Sehari 100, 1 minggu sudah 700 maksiat. Sebulan sudah berapa ribu maksiat itu. Makanya hatinya gersang, hatinya kotor. Sehingga pada puncaknya hati itu akan menjadi hati yang keras. Sehingga dikasih nasihat kayak apapun gak bisa nerima. Kenapa? Karena hatinya sudah tercampur aduk banyak maksiat, dosa-dosa yang diperbuat. Maka pengen hati bersih, jauhi kemaksiatan. Atau andaikan kita terjerumus dalam kemaksiatan, segera tobat. Kapan sudah nempel warna hitam tersebut di dalam hati kita, kok tiba-tiba kita tobat kepada Allah, nangis, maka warna hitam itu dihapus oleh Allah. Warna hitam tadi itu dihapus oleh Allah. Maka jangan macam-macam berlaku maksiat. Maksiat bahaya sekali. Dan mohon maaf para pemirsa semuanya, kenapa alam ini sekarang kok tidak begitu ramah dengan kita? Ada puting liung, ada banjir, ya kan? Ada tsunami, ada gempa di mana-mana. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu semuanya jawabannya adalah perilaku manusia yang sudah banyak maksiat. Kalau ditanya perilaku manusia, nggak usah noleh tetangganya, nggak usah noleh temannya. Ini loh, ini yang banyak maksiat itu ini. Diri kita ini yang banyak maksiat. Jangan mikir yang lainnya. Di saat para ulama berkata ini lingkungan atau alam ini sudah tidak bersahabat dengan kita, kok alam menunjukkan sikapnya yang saat itu keras, padahal alam itu sikapnya ada lembut, tapi kenapa alam detik akhir-akhir ini menampakkan sifat yang keras? Allah memberikan debit air begitu banyaknya seperti itu. Jawabannya adalah perilaku manusia. Loh, di saat ada kalimat perilaku manusia, nggak usah noleh kanan kiri, tapi noleh diri kita sendiri. Artinya apa? Banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia sehingga alam tidak lagi bersahabat dengan kita. Allah ingin menampakkan ketegasan alam sesuai perintah Allah, sehingga ini mudah ada gempa, puting liung, ada banjir dan macam-macam. Maka jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Pemirsa Al-Bahjah TV rahimakumullah. Perilaku manusia menjadi dampak dan sebab musabab bencana alam yang terjadi di jagat raya ini. Dan ingat, kalau kita berbicara manusia, nggak usah noleh kanan kiri, tapi menoleh diri kita. Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Hei, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Allah itu zat yang paling lembut, paling tidak tegaan dengan hambanya. Andaikan hambanya yang berlaku maksiat itu segera kembali kepada Allah, banyak menangis, maka ketahuilah Allah tidak akan lagi menurunkan adab, Allah tidak akan lagi menurunkan bala dan musibah. Sampai disebutkan dalam riwayat, suatu ketika Allah sudah mempersiapkan ingin mengadab satu kampung. Jadi ada satu kampung tuh maksiat semuanya. Allah sudah menyuruh malaikat adab, wahai malaikat adab, segera selesaikan kampung tersebut. Jungkir balik aja, aduk itu kampung tersebut itu. Jungkir balik, aduk kampung tersebut itu. Dan adab mereka di waktu subuh. Adab mereka di waktu subuh. Akhirnya waktu subuh akan tiba, malaikat sudah siap-siap ingin mengadab satu kampung, ingin mengadab satu kota tersebut. Tiba-tiba di kampung tersebut, di kota tersebut ada suara tangisan bayi. Ada suara tangisan bayi. Ada beberapa bayi yang menangis. Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak jadi mengadab itu kampung. Sehingga malaikat di-stop oleh Allah. Wahai malaikatku, berhenti kamu. Di sana masih ada tangisan anak-anak bayi yang dia tidak punya dosa. Maka sungguh, mana kebesaran kasih sayangku? Kalau masih ada bayi yang tidak berdosa menangis, kok masa aku akan mengadab satu kampung itu? Enggak, maafkan mereka.
Coba bayangkan pemirsa, gara-gara bayi menangis, Allah mengurungkan untuk menghadap satu kampung. Ini betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba. Loh bagaimana kalau dengan pelaku maksiat nangis, maka menjadikan sebab Allah bisa mengampuni. Maka jangan pernah melakukan maksiat. Jangan pernah melakukan maksiat. Neraka Allah itu sangat pedih, pemirsa. Neraka Allah itu sangat pedih. Maka jangan pernah melakukan maksiat. Tidak ada kemaksiatan sekecil apapun kecuali nanti nampak di hadapan Allah jika kita tidak segera tobat. Jika kemaksiatan itu sudah nampak di hadapan Allah, maka Allah akan murka. Dan tidak ada satu kemaksiatan kelewat kecuali jika tidak minta maaf, tidak tobat, maka kemaksiatan itu akan menjadikan sebab dia masuk neraka. Antum tahu neraka enggak antum ini? Neraka itu seperti apa? Neraka itu ada penjaganya, malaikat Malik. Penjaganya neraka itu sudah serem itu. Malaikat Malik gak pernah senyum. Kalau malaikat Malik senyum, ini orang-orang neraka itu pada gembira semuanya itu. Malaikat Malik gak pernah senyum. Hanya pernah sekali beliau senyum di saat beliau ketemu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad, kelembutan Nabi Muhammad punya sifat tabasam, selalu senyum. Yang tadinya malaikat Malik gak pernah senyum, ketemu Rasulullah kebawa senyum. Kelembutan akhlaknya Rasulullah SAW menjadikan sebab makhluknya siapapun yang nggak pernah senyum seperti malaikat Malik, akhirnya jadi senyum. Malaikat Malik penjaga neraka. Dan asal tahu saja wahai pemirsa, neraka itu ada 7 macam. Yang pertama adalah Jahannam. Ini bosnya neraka ini, Jahannam. Yang kedua adalah Ladho. Yang ketiga adalah Hutoma. Yang keempat adalah Sa'ir. Yang kelima adalah Sakor. Yang keenam adalah Jahim. Yang ketujuh adalah Hawiyah. Tapi nggak usah rindu pengen masuk salah satunya ya. Ini ngenes kabeh ini. Parah semuanya ini. Paling besar adalah Jahannam. Paling puncaknya neraka itu Jahannam itu. Ya, ada 7. Dan setiap 7 ini ada penanggung jawabnya, ada malaikatnya lagi. Lah setiap malaikat yang ditunjuk untuk menjadi tanggung jawab ngurus neraka punya 19 divisi. Setiap dari 19 divisi punya pasukan jutaan, bahkan miliaran yang tidak terhitung. Jadi nggak ada orang kelewat nggak disiksa. Makanya jangan guyon dengan malaikat. Ada sebagian orang tuh guyon dengan malaikat. Kenapa? Malaikat Maliknya lupa nggak nyiksa kita. Lu kurang ajar itu. Nggak ada malaikat lupa itu. Ada sebagian hamba-hamba Allah itu mudah guyonan. Kalau guyonan, jangan guyonan dengan syariat Islam, jangan guyonan atas nama Allah, jangan guyonan atas nama Nabi Muhammad, jangan guyonan atas nama kitab Al-Quran, jangan guyonan atas nama malaikat. Kita sering, malaikat itu detail, karena mereka kerjaannya hanya nurut patuh kepada Allah. Bayangkan, setiap neraka ada penanggung jawabnya. Dari penanggung jawab pemimpin neraka tersebut itu, dia memiliki 19 pemimpin. Dari 19 pemimpin itu terdapat ribuan jutaan pasukan. Lah itu ada semuanya itu, ada yang masuk, ada semuanya. Dan pemimpin dari semuanya neraka itu adalah malaikat Malik. Neraka setiap hari kemaksiatnya tambah pedih. Setiap hari kemaksiatnya tambah pedih. Kalau kemaksiatan neraka setiap hari tambah ringan, ketahuilah itu bukan neraka. Neraka itu kepedihannya itu setiap hari tambah pedih. Sampai disebutkan paling ringannya siksaan neraka adalah jika seorang hamba menginjakkan kakinya ke lantai neraka yang paling ringan, maka seketika itu, saat itu otaknya akan mendidih. Itu paling ringannya siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatan-tingkatan neraka. Mudah-mudahan kita semuanya terjauhkan dari itu semuanya. Bagaimana kita menjauhi neraka? Ya jangan maksiat dong. Jangan maksiat kalau ingin. Karena neraka itu tempatnya orang yang maksiat, tempatnya orang susah, tempatnya orang gunda, tempatnya orang susah. Maka jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan ayo kita kekang hawa nafsu kita. Kapan kita harus memerangi hawa nafsu? Kapan kita harus memerangi syaitan? Di saat hawa nafsu mengajak kamu maksiat,
di saat setan mengajak kamu untuk maksiat, maka ketika itu diperangi. Jangan kebawa, jangan ngikut. Bagaimana caranya agar supaya tidak kebawa, tidak ngikut? Merenungilah siksaan Allah. Merenunglah siksaan Allah. Hei, semuanya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Bolehlah kamu melakukan maksiat, tapi coba setelah kau melakukan maksiat, coba kamu nyalakan api. Nyalakan korek api. Korek api itu dinyalakan, setelah dinyalakan baru tangannya, jari jemarinya ditaruh di atas api tersebut. Kalau sudah kuat menahan sok maksiat gak apa-apa. Tapi kalau jari jemarimu terbakar, jangan maksiat. Ketahuilah, kobaran api di dunia itu ternyata bocoran kecil segede jarum dari api neraka. Jadi kalau api neraka ibarat tungku gitu, ditusuk dengan jarum, asap kecilnya yang keluar itu termasuk kobaran api yang ada di dunia. Artinya apa? Kobaran api yang di neraka begitu dahsyat. Maka jangan pernah maksiat kepada Allah. Segera tobat. Yang tidak pernah maksiat, bersyukurlah kepada Allah, istiqomahlah terus, jaga dirimu untuk jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemirsa, kesimpulannya adalah kita lebih istiqomah menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hadirkan selalu betapa pedihnya siksaan Allah. Hadirkan selalu betapa murkanya Allah kalau ada seorang hamba melakukan maksiat. Dan asal tahu saja, wahai pemirsa, ketahuilah, anggota tubuh yang sering melakukan maksiat itu ada 7. Anggota tubuh yang sering melakukan maksiat itu ada 7. Dan ketahuilah, termasuk tidak benarnya seorang hamba kalau dia ngerti anggota tubuh ini adalah nikmat dari Allah, lah kok dipakai maksiat? Ini kurang ajarnya seorang hamba. Ini tubuh kan Allah yang ngasih, mata Allah yang ngasih, mulut Allah yang ngasih, anggota tubuh kita semuanya yang ngasih. Alhamdulillah sehat ini semuanya. Tapi kalau dipakai maksiat berarti ini nantang Allah. Karena orang maksiat itu dengan 2 pilihan loh. Orang maksiat itu di antara salah satu dari 2 pilihan. Satu, dia meyakini bahwasannya di saat dia melakukan maksiat Allah tidak tahu, maka dia keluar dari iman. Kenapa kamu maksiat? Kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu zina? Allah nggak tahu, Allah nggak ngelihat. Oh, dia keluar dari iman dia. Kafir dia. Keluar dari Islam dia. Itu satu. Yang kedua, kenapa kamu melakukan maksiat? Apakah tidak yakin Allah melihat? Apakah yakin Allah melihat? Yakin Allah melihat. Kenapa kamu maksiat? Ya biarin, kurang ajar ini. Loh, kita ngerti, ini anggota tubuh, ini pemberian dari Allah. Jangan sampai dipakai maksiat anggota tubuh ini. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo menghindarlah dari perbuatan maksiat. Kalau Anda kan pernah melakukan itu, segera tobat. Dan ingat, tubuh manusia yang sering melakukan maksiat ada 7. Pintu neraka, macam-macamnya neraka juga ada 7. Lah, anggota tubuh yang sering maksiat ini juga ada 7. Maka jangan macam-macam mengambil salah satunya. Yang penting adalah tugas kita, ayo kita jaga. Kita jaga. Kemudian perlu difahami, pemirsa, Anda kan orang yang rindu kepada Allah. Kalau Anda orang yang rindu kepada Allah, lalu apa bedanya Anda dengan orang awam? Kalau kita mudah melakukan maksiat, bedanya perindu Allah dengan orang awam di sini. Istiqomah, nggak mau maksiat. Ini bedanya. Kalau Anda terjerumus dalam urusan maksiat, kita terjerumus dalam urusan maksiat, berarti kita bukan perindu Allah, perindu syaitan, perindu hawa nafsu. Maka perbedaan kita dengan orang awam adalah istiqomah untuk tidak terjerumus maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang istimewa, menjadi hamba-hamba yang mulia, dengan tidak banyak-banyak kita melakukan maksiat kepada Allah. Andaikan kalau kita maksiat kepada Allah, segera taubat kepada Allah, dan dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapapun dari ahli iman yang pernah berbuat maksiat, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.